Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berikut ini penjelasan mengenai persamaan garis lurus. Ini bab 4 ya. Ini pada buku paket matematika kelas 8 semester 1 halaman 135. Nah, ini. Oke. Kita lihat anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari banyak benda-benda yang harus dihitung tingkat kemiringannya. Salah satu contohnya adalah jalan yang bergelombang, jalan naik turun, terus tangga ini dalam rumah. Nah, ini tingkat kemiringan ini anak-anak, seperti jalan naik turun dan tangga ini harus dihitung sedemikian sehingga nanti kita nyaman dalam menggunakan. Nah, inilah nanti penerapan persamaan garis lurus itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berarti nanti kata kunci dari materi ini adalah persamaan garis lurus, yang kedua adalah grafik, yang ketiga adalah kemiringan, dan yang keempat adalah titik potong. Ini untuk kata kunci dari materi bab 4 ini. Baik anak-anak, yang pertama langsung yaitu kegiatan 4.1 grafik persamaan garis lurus. Nah, ini nanti anak-anak diharapkan mampu menggambar grafik garis lurus dengan persamaan tertentu ini pada bidang koordinat kartesius. Untuk menggambar grafik ini langkah-langkahnya yaitu yaitu mengetahui bentuk umum persamaan garis lurusnya. Ini seperti ini, Y sama dengan 2x, Y sama dengan negatif 3x plus 6. Nomor 2, menentukan besar dan arah kemiringan. Nah, ini nanti grafiknya apakah miring ke kiri, apakah miring ke kanan. Dan nomor 3 yaitu menentukan titik-titik yang dilalui grafik tersebut. Nah, ini titik-titik ini. Nah, titik biru ini adalah titik-titik yang dilalui oleh grafik tersebut. Yang nomor 4 adalah menentukan titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, ini titik potong terhadap sumbu X dan Y. Ini titik potong terhadap sumbu Y dan ini titik potong terhadap sumbu X. Nah, 4 langkah ini yang harus kalian ketahui jika ingin menggambar grafik persamaan garis lurus. Ya, nomor 1 kita pelajari yaitu bentuk umum persamaan garis lurus. Bentuk umum persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX plus C. X dan Y ini sebagai variabel, M adalah sebagai koefisien arah atau kemiringan, atau bisa juga disebut dengan koefisien X, dan C adalah konstanta. Kita lihat pada gambar 1, ini ada garis lurus dengan persamaan Y sama dengan 2x, maka variabelnya adalah X dan Y, kemiringannya berarti M-nya adalah 2, dan konstantanya berarti C-nya adalah 0. Sedangkan pada gambar nomor 2, yaitu Y sama dengan negatif 3x plus 6. Ini maka variabelnya adalah X dan Y, M-nya atau kemiringannya adalah negatif 3, dan C atau konstantanya adalah 6. Nah, ini bentuk umum persamaan garis lurus. Kedua yaitu tentang kemiringan. Nah, ini anak-anak, kemiringan kita lihat, ini ada gambar 1, ini Y sama dengan 2x, grafik ini miring ke kanan, dan gambar nomor 2 Y sama dengan negatif 3x plus 6, grafik ini atau garis ini miring ke kiri. Kenapa demikian? Nah, kita lihat Y sama dengan 2x berarti kemiringannya ini 2. Ini berarti lebih besar dari 0. Dan gambar nomor 2 Y sama dengan negatif 3x berarti kemiringannya adalah negatif 3 karena koefisien X ini yang memberi kemiringan baik besar maupun arahnya. Karena negatif 3 berarti kurang dari 0, maka grafik miring ke kiri. Jadi anak-anak, ini jika M itu lebih besar dari 0 atau M adalah positif, nanti garisnya akan miring ke kanan, dan jika M kurang dari 0 berarti M-nya itu adalah negatif, maka grafik atau garis miring ke kiri. Jika M sama dengan 0, nah ini tidak miring garisnya, melainkan sejajar dengan sumbu X. Itu tentang kemiringan. Selanjutnya nomor 3 yaitu menentukan titik-titik yang dilalui. Ini ada garis Y sama dengan 2x. Ini ada titik-titik. Ya, ini titik-titik ini dilalui oleh garis Y sama dengan 2x. Nah, bagaimanakah cara menentukan titik-titik yang dilalui ini? Nah, ini ada caranya ya. Persamaannya Y sama dengan 2x. Jika X-nya itu 0, maka Y-nya berarti 2 kali 0. Berarti Y-nya 0, maka koordinatnya adalah 0,0. Nah, ini letaknya di sini.
Jika X-nya sama dengan 1, maka Y sama dengan 2 kali 1. Nah, hasilnya 2, maka koordinatnya adalah 1,2. Berarti letaknya di sini. Jika X-nya 2, berarti 2 kali 2 sama dengan 4, berarti 2,4. Dan 3 berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Jika kita ke kiri, berarti jika X-nya negatif 1, berarti 2 kali negatif 1, negatif 2, berarti di sini anak-anak, kalau negatif 2 berarti koma negatif 4, berarti di sini, dan negatif 3, negatif 6. Nah, inilah titik-titik yang dilalui oleh garis Y sama dengan 2X. Selanjutnya nomor 4, menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini kita perhatikan, ini garis ya dengan persamaan Y sama dengan negatif 3X plus 6. Garis ini memotong sumbu X di titik 2,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,6. Nah, bagaimanakah cara mencari titik potongnya ini? Nah, ini caranya ya. Persamaan garis pada grafik di atas, maaf ya, adalah Y sama dengan negatif 3X plus 6. Untuk menentukan titik potong terhadap sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. X sama dengan 0, maka Y sama dengan negatif 3 kali 0 plus 6. Sama dengan 6, maka koordinatnya adalah 0,6. Nah, ini letaknya di sini. Untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X, nah nanti terhadap sumbu X berarti titiknya ada pada sumbu X, Y sama dengan 0. Nah, maka Y sama dengan negatif 3X plus 6, nah, Y-nya 0 sama dengan negatif 3X plus 6. Kita pindah ruas, 3X sama dengan 6, maka X sama dengan 6 dibagi 3. X sama dengan 2, maka koordinatnya adalah 2,0. Nah, ini adalah titik potong terhadap sumbu X-nya. Itu cara menentukan titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, ini kalau grafiknya seperti ini anak-anak, ini titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y itu pada satu titik, yaitu titik 0,0. Jadi berbeda dengan grafik yang tadi. Berikutnya penjelasan contoh 4.1 halaman 141. Lengkapilah tabel berikut dan gambarlah grafik persamaan 4X dikurangi Y sama dengan 5. Ini grafik, ini tabelnya. Jika X2 maka Y3, jika X0 maka Y negatif 5, jika X1 maka Y negatif 1, jika X negatif 1 maka Y-nya ini belum diketahui dan X-nya ini belum diketahui. Jika Y-nya adalah 0, ini kita disuruh melengkapi grafik tersebut. Setelah kita melengkapi, barulah kita menggambar grafik dengan persamaan 4X dikurangi Y sama dengan 5. Jawab. Nah, ini saya rubah. Ini persamaan 4X dikurangi Y sama dengan 5. Ini saya rubah menjadi Y sama dengan 4X dikurangi 5. Ini saya rubah seperti ini. Sebetulnya tidak dirubah pun juga tidak apa-apa. Oke, untuk melengkapi tabel, nah kita lihat anak-anak, jika X2 maka Y3 ini seperti ini, X sama dengan 2 maka Y itu 4X dikurangi 5. Berarti 4 kali 2 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Jika X2 maka Y3. Nah, sekarang kita lengkapi, jika X negatif 1, nah ini, maka Y sama dengan 4X, berarti 4 X-nya kita ganti negatif 1, 4 kali negatif 1 dikurangi 5. Negatif 4 dikurangi 5 sama dengan negatif 9. Nah, ini jika X-nya negatif 1, maka Y-nya sama dengan negatif 9. Untuk berikutnya, jika Y-nya 0, ini maka X-nya, nah kita cari, maka Y-nya kita ganti 0. 0 sama dengan 4X dikurangi 5. Kita pindah ruas, negatif 4X sama dengan negatif 5, X sama dengan negatif 5 dibagi negatif 4. Hasilnya sama dengan 5/4. Nah, 5/4 itu berarti 1/4 atau 1,25. Nah, jika Y-nya 0, maka X-nya sama dengan 1/4. Nah, karena tabelnya sudah lengkap, maka selanjutnya kita akan menggambar grafik. Nah, dengan persamaan 4X
min Y sama dengan 5. Nah, ini grafiknya. Caranya kita tentukan titik-titik ini dulu ke dalam grafiknya. Ini 2,3 terus 0, negatif 5. Berarti ini titik potong terhadap sumbu Y. Setelah itu 1, negatif 1, negatif 1, negatif 9, dan 5/4 itu 1,25. Berarti antara 1 dan 2,0. Di sini letaknya. Setelah titik-titik ini selesai ditempatkan pada tempatnya masing-masing, kita tarik garis lurusnya ini yang melewati titik-titik tadi. Nah, inilah garis lurus dengan persamaan 4x dikurangi Y sama dengan 5 atau Y sama dengan 4x dikurangi 5. Demikian penjelasan contoh 4.1 halaman 141. Berikutnya, contoh 4.2 halaman 143. Gambarlah grafik Y sama dengan negatif setengah X dikurangi 1 dengan menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, baik, cara yang jawab, kita tentukan titik potong dulu terhadap sumbu X. Berarti nanti titiknya itu di tepat pada sumbu X. Berarti Y sama dengan 0. Maka Y sama dengan negatif setengah X dikurangi 1, Y-nya kita ganti dengan 0. Berarti negatif setengah X dikurangi 1, kita pindah ruas. Setengah X sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1 dibagi setengah, hasilnya sama dengan negatif 2. Maka titik potong terhadap sumbu X adalah negatif 2,0. Artinya X-nya negatif 2, Y-nya adalah 0. Selanjutnya yaitu titik potong terhadap sumbu Y. Nah, berarti nanti titiknya tepat berada pada sumbu Y ini anak-anak. Maka X-nya sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan. Y sama dengan negatif setengah X dikurangi 1. Maka Y sama dengan negatif setengah. X-nya kita ganti dengan 0. Berarti negatif setengah kali 0. Hasilnya 0 dikurangi 1 sama dengan negatif 1. Maka koordinatnya adalah 0, negatif 1. Nah, letaknya di sini. Jika ini sudah ya ada titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, kita tarik garis lurus ini yang melewati titik-titik ini. Nah, ini merupakan garis lurus dengan persamaan Y sama dengan negatif setengah X dikurangi 1. Maaf, ini ada kesalahan penulisan. Titik ini adalah titik 2, negatif 2. Demikian penjelasan contoh 4.2 pada halaman 143. Demikian anak-anak penjelasan mengenai grafik persamaan garis lurus. Apabila anak-anak masih kurang jelas, bisa tanya lewat WA atau komunikasi yang lainnya. Dan apabila saya dalam menjelaskan dan menulis materi tersebut ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.